Nah, metode simplex. Ya, saudara, saya menggunakan alat bantu Excel untuk menjelaskan metode simplex ini. Saya menggunakan alat bantu Excel untuk menjelaskan metode simplex ini. Pak, di software nggak ada. Sorry, saudara, nggak ada. Terus kalau saya dapat soal simplex gimana, Pak? Ya gampang. Gampangnya apa? Ya kalian ikuti prosedurnya. Kemudian kerjakan pakai software tadi, linear programming. Kalau jawabannya cocok berarti benar. Nah, jawabannya nggak cocok berarti salah. Begitu aja. Ya, saya menggunakan ini ya, saudara. Nah, oke, saya akan mulai penjelasan saya tentang metode simplex. Ya, saya nggak pakai minimisasi, saudara, maksimisasi saja. Ya, misalnya ada fungsi tujuan semacam ini, maksimalkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kemudian batasan yang pertama adalah 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Batasan yang kedua adalah 3x2 lebih kecil dari 15. Masih ada batasan yang ketiga, 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, itu fungsi tujuan dan fungsi batasan yang saudara sudah biasa tahu lah ya, saudara biasa kenal gitu. Nah, untuk menjalankan dengan metode simplex, saudara harus mengubah persamaan ini. Perubahan yang pertama adalah ini Z sama dengan yang di sebelah kanan sama dengan dipindah ke tempatnya Z. Jadi ini jadinya adalah Z minus 3x1 minus 5x2 sama dengan 0. Bukan sama dengan 1 loh ya, 0. Udah pindah semua, di sana habis. Kemudian, ini kan variabelnya cuma ada 2, x1 dan x2. Ya kan? Ada variabel tambahan, seringkali disebut dengan S1 atau S2, slack. Tapi kali ini saya menyebut dengan terminologi X3, X4, X5. Mengapa X3? Nah, variabelnya cuma sampai X2, saya tinggal meneruskan toh X3. Pak kasih nama X11 boleh enggak? Boleh. Saudara kasih nama X11 juga boleh. Gitu. Oke. Terus yang dilakukan apa? Ini lihat nih, 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kalau yang di sebelah kiri tadi, 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Di sini, 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Ya. Jadi variabel itu untuk menggenapi supaya jumlahnya 8. Pak, kalau itu lebih besar gimana? Ya jangan ditambah, dikurangi. Ya, biar jadi sama dengan. Jadi yang di sini ditambahi variabel tertentu sehingga jadilah persamaan yang baru di sini. Nah, yang di sini X2 ditambahi dengan X4. Karena X3 udah dipakai tadi di baris yang pertama. Sekarang terusannya habis X3 ya X4 sama dengan 15. Yang ini X6 yaitu 6X1 plus 5X2 tambah X5. Kenapa 5? Ini 3, ini 4, ini ya 5. Nah, jadi kan kayak begitu dulu, saudara. Langkah pertama simplex adalah mengkonversi fungsi-fungsi yang ada. Kemudian kalau sudah, saudara buatlah tabel simplex. Nah, semoga ini bisa sedikit lebih besar. Ya, semoga bisa sedikit lebih besar.
Oke ya, mulai dari Z. Ya toh. Tabelnya itu bentuknya begini. Ya toh. Ini tabel simplex ya, Saudara. Tabel simplex. Variabel dasar PD, terus Z, terus X3, 4, 5. Mengapa ini menggambarkan 3 batasan yang ada? 3, 4, 5. Kemudian ini Z, ini 1, terus biasanya bawahnya 0 semua. Udah ini default itu, memang begitu standarnya. Nah, oke, Pak kenapa 0 sih? Nah di sini kan nggak ada Z-nya, di sini nggak ada Z, di sini nggak ada Z, maka ini 0 semua. Di sini kan Z minus, nah, Z minus itu kan Z-nya angka 1. Nah, masukkan sekarang X1-nya. X1-nya adalah minus 3. Ya, saudara udah punya filenya Excel ini, udah tak share. Makanya saudara aku minta cetak biar ngerti asalnya itu. Kemudian minus 5. Kemudian X3, X4 nggak ada? Nggak ada, 0 semua. Ya kan? Nah, minus 3, minus 5, kosong, kosong, kosong. Mengapa? Karena di sini cuma ada X3 dan X1 dan X2. X3, 4, 5-nya nggak ada. Oke, saya teruskan. Batasan yang pertama, 2X1, ini 2. X2-nya nggak ada, 0. X3-nya ada, 1. X4 nggak ada, X5 nggak ada. Sebelah kanannya namanya nilai kolom adalah 8. Nah, oke. Terus berikutnya, X1-nya nggak ada. X2-nya 3. X4-nya 1. X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, ini 15. Yang ini X1-nya 6, X2-nya 5, X3 0, X4 0, X5-nya 1, 30. Nah, tabel pertama ini harus benar, ya, nggak mungkin saudara salah kalau cuma mengerjakan kayak begini. Kalau salah juga ya kebangetan, ya kan? Yang salah bukan dosennya, tapi yang kebangetan mahasiswanya, begitu. Nah, oke, pahami baik-baik ya. Nah, sekarang saudara akan menentukan kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci itu apa toh? Kolom untuk pedoman alokasi nanti. Untuk pedoman revisinya. Namanya kolom kunci. Kolom kunci itu pedomannya adalah di barisnya Z ini angka paling gede yang ada tanda minusnya. Bernilai negatif dengan angka terbesar bahasa PPT-mu itu. Angka paling besarnya berapa? Yang ada tanda minusnya 5. Maka kita sebut ini sebagai kolom kunci. Saya bloklah kuning ini kolom kunci. Kolom kunci. Blok kuning. Kalau nggak diblok ntar lupa. Nah, kemudian baris kunci. Baris kunci itu gimana nentukannya? Saudara membagi nilai kolom dengan nilai yang ada di kolom kunci tadi. Jadi di sini saudara membagi 8 dibagi 0. 8 dibagi 0 itu tak terhingga. Saya kasih kode TT lah. Ya, TT. Di sini saudara membagi 15 dengan 3. Ketemunya 5. Nah, oke, di sini saudara membagi 30 dengan 5.
Kenapa 5? Karena di kolom kunci itu angkanya 5. Ketemunya 6. Sudah dapat kolom kunci, sekarang mencari yang namanya baris kunci. Baris kunci itu, saudara, itu kaidahnya agak berbalikan dengan kolom kunci tadi. Kalau kolom kunci tadi adalah angka paling besar bertanda negatif. Kalau baris kunci ini adalah angka positif paling kecil. Angka positif paling kecil. Angka positif paling kecil berapa di sini? Di 3 ini, tak terhingga itu kan besar sekali. 5. Saya blok undik. Kolom kunci sudah dapat. Baris kunci sudah dapat. Terus apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan setelah kita ketemu kolom kunci dan baris kunci? Saudara lihat perpotongannya ini toh, saudara. Cermati baik-baik ya, perpotongannya ya. Perpotongannya angka berapa? 3. 3. Angka 3 itu dibuat menjadi 1. Berarti 1 deret ini nanti, kecuali indeks loh ya, indeks saya hitung. 1 deret ini semua dibagi dengan angka 3. Ya, karena ini harus jadi angka 1, mesti dibagi 3, maka teman-temannya 1 baris juga dibagi dengan 3 semua. Jadi ini tabel yang kedua, saudara. Ini nggak usah dipikir toh, setnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, NK indeks, di sini jelas 1, 0, 0, 0, jelas itu. Tapi perhatikan di satu hal ini, saudara nggak boleh salah di sini. Ini Z, ini X3, ini X4. Bukan, salah kalau saudara jawab X4. Karena di sini sudah ada perpotongan tadi, maka dikonversi nilainya X4 itu bukan X4 lagi, yang tempatnya X4 ini, tapi diganti dengan X2. Ditaruhlah X2 di sini. Kemudian ini X5. Ya, pahami baik-baik ya, saudara. Pahami baik-baik. Ya, ini tadi kolom kunci, baris kunci. Lah, ini kemudian dikonversi menggantikan nilai X4. Ya. Oke, terus berarti baris ini semua dibagi dengan angka 3. Ya, saya kalau pakai Excel kan enak. Ini dibagi dengan 3. Ya. Nah, dah, semua dibagi 3 nih. Semua dibagi 3. Terus yang mesti kita lakukan, saudara, adalah perhatikan baik-baik. Di sini itu dibuat menjadi angka 1. Atasnya ini sama bawahnya ini dibuat dengan angka 0. Dijadikan 0. Ininya perpotongannya jadi angka 1. Atasnya dan bawahnya dibuat menjadi 0. Nah, sekarang kita lihat sebentar. Atasnya angka 3 ini kan sudah 0. Nggak usah diapa-apakan, biarin aja. Salin apa adanya di situ. Jadi salin apa adanya, sama dengan ini. Ya, terus ini di copy. Kenapa nggak diapa-apakan? Karena ini bintang kita tadi di sini, dia 1, yang lain-lain mesti 0. Karena ini udah 0, maka biarin aja. Ya. Nah, sekarang barisnya Z ini
mesti minus 5 itu dibuat menjadi 0. Ya, ini tadi saya lupa ngasih ya, nilai kolomnya lupa tak kasih 0. Nah, ya, minus 5 itu diubah menjadi 0. Gimana caranya? Kita tulis dulu apa adanya. Ya, atau kita tulis dulu apa adanya. Ya, saya main di sini ya, tabel 2. Setnya saya tulis apa adanya dulu. G8. Kita tulis apa adanya dulu, saudara. Kita tulis apa adanya dulu. Ya, kita tulis apa adanya dulu ya. Benar-benar apa adanya. Minus 3, minus 5, 0, 0, 0. Gitu kan. Ini ada di sini. Ini juga kita tulis di sini dulu. Minus 3, minus 5, 0, 0, 0. Gitu kan. Nah, sekarang angka ini kan harus diubah menjadi 0. Caranya adalah angka baris ini dikurangi dengan baris kunci tadi dikalikan angka tertentu. Angka tertentunya apa? Ya ini. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah baris kunciku ini kan baris kunci tadi. Baris kunciku semua aku kalikan dengan angka minus 5. Jadi baris kunci dikalikan dengan minus 5. Ya, baris kunci dikalikan dengan minus 5. Baris kuncinya mana? Ini. Dikalikan minus 5. Oke, sudah ketemu. Jadi, kemudian dikurangkan sama dengan ini dikurangi itu. Kemudian nah, angka 5-nya ini, saudara, minus 5 ini kan sudah jadi 0 loh. Kenapa? Dikurangi minus 5. Minus 5. Nah, kita sudah punya baris Z yang baru. Angka ini aku copy, aku taruh di sini. Ya, dapat. Ya, udah dapat nih. Nah, sekarang baris yang terakhir. Baris X5 awal. X5 awal itu dari sini. Nah, ini. G11. Nah, ini angkanya ini. Nah, angka ini juga harus diubah menjadi 0. Gimana caranya mengubah angka itu menjadi 0? Ya sudah, baris kunci dikurangi angka tertentu. Angka tertentunya apa? Ya yang saya blok kuning tadi, 5. Baris kunci, ini baris kunci dikalikan dengan 5. Saya copy. Dah. Nah, baris kunci kalikan 5 sudah, kemudian dikurangkan sama dengan, sama dengan ini dikurangi itu. Nah, copy. Ini sudah jadi 0. Nah, ini sekali lagi bukan baris Z, tapi baris X5. Lupa saya gantinya. Baris kunci tadi dikalikan dengan 5. Nah. Ya, sudah. Ini sudah jadi 0 toh. Di copy. Klik kanan.
Misi tercapai, saudara. Tadi di sini jadi angka 1. Atasnya semua jadi 0, bawahnya jadi 0. Sudah selesai belum? Belum, celakanya ini belum selesai. Maka saya sempat bilang simplex itu ngisruh, saudara. Susah kali gitu kan. Nah, udah clear? Nah, kita lanjutkan. Kita cari kolom kunci. Angka terbesar bertanda negatif. Ketemulah kolom kuncinya yang satu ini. Saya kasih warna hijau dah. Ya, saya kasih warna hijau. Ya, oke, terus indeksnya dihitung. Sama dengan nilai kolom dibagi ini. Copy. Kenapa ini nggak ketemu? Karena tak terhingga. TT, yang tadi juga saya kasih kode TT. Biar sama, biar huruf kecil saja, TT. Tak terhingga. Kolom kunci negatif terbesar, sudah ketemu. Sekarang kita cari yang namanya garis kunci. Angka indeks positif paling kecil. Ketemulah ini. Ketemulah ini. Positif terkecil ya, saudara. Clear. Di blok. Saya kasih warna hijau. Ya. Tadi kita pakai pedoman titik potongnya itu dibuat menjadi angka, yang lain dibikin angka 0. Nah, ini supaya jadi angka 1, apa yang harus dilakukan? Bagi 6. Ya, bagi 6. Saya harus mengecilkan ini sedikit, saudara, karena ada yang mau saya tunjukkan. Nanti kalau sudah clear, tak perbesar lagi. Ya, jadi sekali lagi, ini Z, X1, 2, 3, 4, 5 nilai kolom. Di sini adalah Z, semoga masih kelihatan di handphonenya, di handphoneku masih kelihatan. Di sini Z, di situ X3, di situ X2. Ya, ini X3, ini X2. Ini X5 diganti dengan X1. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. X5-nya diganti dengan X1. Gitu. Ada konversi di sini. Terus ini biasa 1, 0, 0, 0. Nah, saya perbesar lagi sedikit. Nah, saya perbesar sedikit. Ini saya sembunyikan ya, saudara. Sementara saya hide yang ini. Sementara saya hide ini. Nah, supaya saya bisa menunjukkan ke saudara. Nah, udah ya. Berarti ini kan diubah menjadi 1. Artinya, ini satu baris ini dibagi dengan 6. Nah, bagi dengan 6. Semua bagi dengan 6. Ini kebetulan atasnya 6 ini, ya toh. Ini kan nanti harus ini jadi 1. Atasnya ini kan 0 semua. Atasnya ini kan nanti 0 semua. Nah, garis atasnya persis sudah 0. Artinya tinggal di copy saja. Nggak usah diapa-apakan. Wong sudah 0. Sorry. Saya copy. Sudah 0, sudah nggak usah diapa-apakan. Nah.
Kalau sudah 0 ya sudah selesai gitu kan, merdeka gitu. Nah, udah 0. Oke. Nah, terus sekarang Z dulu, Z. Z awal, Z awal. Ini kan minus 3. Ini minus 3. Copy dulu lah. Nah, copy, taruh di sini. Z awal. Ini angkanya minus 3. Berarti baris kuncinya dikalikan dengan minus. Nah, oke, kita lihat sama-sama. Karena ini minus 3 ya baris kuncinya kalikan dengan minus 3. Baris kunci yang mana sih? Baris kunci yang ini tadi. Nah, dikalikan dengan minus 3. Ya. Ya, oke, itu baris kunci. Kalikan minus 3, sudah. Copy ke sini. Terus dikurangkan. Ini dikurangi itu. Ya. Nah, terus gimana nih? Udah jadi 0 toh. Z-nya ini di copy. Ditaruh di Z. Terus X3 awal. X3 awal. Barisnya gimana ini? Oh ini X3 awal. Nah, copy. Taruh di sini. Nah, ini kan mesti diubah jadi 0. Berarti baris kuncinya dikalikan dengan 2. Kenapa 2? Karena ini angkanya 2 yang mau diubah jadi 0. Maka kita hitung lagi. Ini kali 2. Dah, di sini. Terus dikurangkan. Ini dikurangi itu. Nah. Sip. Kalau sudah, ini di copy. Ini bukan baris X1 baru ya. Ini baris X3. Jadi nanti saudara cek itu. Tulisannya itu. Nah, di copy. Taruh di sini. Nah, sekarang tolong lihat begini, saudara. Lihat di barisnya Z. Lihat di barisnya Z. Di barisnya Z masih ada angka negatif enggak? No. Semua sudah positif dan 0. Berarti sudah optimal. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah X1-nya itu sama dengan 0,833, X2-nya sama dengan 5, X3-nya enggak, variabelnya kan cuma X1 dan X2. X3-nya nggak usah dianggap, kemudian Z-nya sama dengan 27, nah inilah hasil akhir dari metode simplex. Pak yakin Pak itu benar? Ya mari kita cek pakai software. Ya, kita coba cek pakai software ya saudara. Kita coba cek pakai software untuk soal yang satu ini. Saya stop share. Saya ganti sharing software saudara. Ya. Saya membuka softwarenya dulu. Ya, saya share softwarenya.
Oke, belum kelihatan. Share screen, software. Modulnya linear programming. Jangan lupa, jangan salah yang lain. Udah, clear. File new. Soal yang kita punya tadi, batasannya ada 3, variabelnya ada 2, dan itu maksimisasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat, masukkan 3x1, 5x2. 3x1, 5x2. Batasan yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Batasan yang kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Batasan yang ketiga 6x1, 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Dah? 35, 28, 315, 65, 30. Solve. X1-nya ketemu 0,83. X2-nya ketemu 5. Labanya 27,5. Saya mau lihat grafisnya. Ini grafisnya. X1-nya sekian, X2-nya segitu. Ini daerah visible yang warna biru. Ini yang titik-titik ini adalah garis laba isoprofit. Tarik ke atas, titik paling jauh ketemu di sini. Sama atau saudara? Jadi, saudara mesti pahami baik-baik bahwa untuk menyelesaikan linear programming, itu bisa dengan metode grafis, bisa dengan metode simplex, dan itu hasilnya akan sama. Dulu kalau saya suka buat ujian MIT MKUB, biasanya aku beri soal yang sama. Nomor 1, selesaikanlah dengan metode grafis. Nomor 2, dengan metode simplex. Kalau jawabannya beda, berarti salah satu, ada yang salah. Begitu. Kelebihan online adalah saudara bisa kerjakan dulu pakai software, grafisnya dibuat, cocok, benar. Simplexnya dibuat pakai Excel yang aku beri tadi, kira-kira begitu metodenya, keluarnya cocok, benar. Itulah saudara. Nanti video ini akan saya share. Jadi nanti saudara kalau belum jelas, tolong bisa diputar lagi videonya. Kalian bisa mencoba bagian mana yang belum jelas ya. Videoku tadi dipercepat, dicepat-cepatkan. Oh ini udah jelas lewati, ini udah jelas lewati. Ya, lakukan itu saudara, lakukan itu. Terpaksanya saudara harus belajar mandiri, belajar mengulang sendiri, kemudian mencoba sendiri. Ya, disitulah kemampuan belajar mandiri itu sangat dituntut selama kuliah online ini. Ya, saudara. Oke, saya mau mengakhiri sesi Zoom karena saya perlu mengkonversi video. Sebentar, nanti kalau sudah saya konversi, saya mau beri saudara soal latihan sederhana untuk diselesaikan dengan metode simplex. Cara ngerjakan, lihat video yang nanti ku share. Selamat siang saudara, selalu jaga kesehatan.